Wakil Wali Kota Bandung, Haji Erwin, saat membuka launching Pusat Informasi dan Konseling Remaja atau PIKR yang perdana, menjelaskan, bila ingin menjadi orang sukses ada 5 pilar yang harus dipahami. 1. Beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah fondasi utama. Keimanan dan ketakwaan adalah kunci untuk mendapatkan rahmat dan bimbingan Allah dalam meraih kesuksesan. Bersikap jujur dan amanah, kejujuran dan keadilan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam berbisnis dan bertransaksi, merupakan kunci untuk mendapatkan keberkahan dalam usaha. 2. Memiliki ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat akan membantu dalam mengambil keputusan yang bijaksana dan mengarahkan langkah menuju kesuksesan. 3. Berikhtiar dan berusaha keras, usaha yang sungguh-sungguh, disertai dengan doa dan tawakal, akan membuka pintu kesuksesan. Bersabar dan bersyukur, sabar dalam menghadapi tantangan dan bersyukur atas nikmat yang diberikan adalah kunci untuk menjaga semangat dan meraih keberhasilan yang berkelanjutan. Bahkan Erwin juga sangat aspiratif terhadap generasi PIKR yang sangat luar biasa. Karena menurut Erwin, generasi Action PIKR ini sangat luar biasa. PIKR ini tentunya program yang sangat bermanfaat buat anak-anak semua. Program PIKR ini akan membentuk anak-anak yang mempunyai akhlakul karimah. Sedangkan terkait dari bimbingan dalam perencanaan, para remaja mendapatkan ruang pendapat untuk akses informasi. Jadi sifatnya tidak pasif, tapi akan pihak pemerintah dilibatkan dalam semua kegiatan, dan sebagai orang tua, sebagai guru, perlu untuk mendampingi, karena kadang-kadang anak-anak ini masih labil. Waduh, Masya Allah, generasi Action 15 ini begitu luar biasa, saya lihat. Penuh semangat ya. Launching Pusat Informasi dan Konseling Remaja ini, tentunya ini adalah program yang sangat akan bermanfaat buat anak-anak kita semua. Karena dengan program ini, insya Allah akan membentuk anak-anak yang punya akhlakul karimah yang sangat tinggi, yang punya spirit ibadah juga tinggi. Tentunya juga akan menciptakan seorang pemimpin dari hasil PIK ini, karena seorang pemimpin tentunya perlu terstruktur, akan menciptakan pemimpin yang punya intellectual quality, yang punya spiritual quality, dan juga punya quality. Karena remaja ini perlu diarahkan oleh kita dari mulai tingkat tadi ada dari mulai umur 10 sampai 14 ya, terus sampai ujung-ujungnya di usia sampai 24 tahun. Oleh karena itu para remaja ini akan kita libatkan dari mulai perencanaan, diberikan ruang berpendapat juga tentunya, dan memperoleh akses informasi. Jadi nanti itu remaja ini tidak pasif serangan, tapi kita akan libatkan di dalam semua kegiatan. Kita kasih tahu, kita kasih arahan. Lalu bagaimanapun kita sebagai orang tua, sebagai guru tentunya perlu mendampingi, karena kadang-kadang anak-anak ini kan masih labil ya, dalam pemikiran dan kejiwaan. Oleh karena itu harus ada kontrol dari anak-anak kita. Ya tentunya dengan segmentasi yang prosedur ini menjadi sangat relevan ya. Ada pendekatan ya, ada beberapa pendekatan tadi saya bilang ada dari mulai 10 sampai 14 tahun ya, dari umur 15 sampai 19 tahun, dari umur 20 sampai 24 tahun. Nah, jadi bosan saya lihat juga anak-anak ini penuh semangat, apalagi tadi ada Duta Genre Kota Bandung yang anak-anak muda ini saya lihat wajah-wajahnya begitu cerah ya, wajah-wajahnya memperlihatkan punya semangat, punya mimpi yang besar untuk sukses dunia maupun di akhirat. Insya Allah ya, saya lihat juga mereka ini saya lihat bergaul, masuk organisasi dan lain-lain lah. Bagi siap menjadi duta seperti itu, saya yakin mereka. Begitu pula menurut Dedi Maman, selaku Kepala Sekolah SD YWK Arel Homeschool Bandung, arti dari PIKR itu adalah sebagai pusat informasi konseling remaja. Kebetulan untuk PIKR SD YWK itu kategorinya dari usia 10 sampai dengan 14 tahun, di mana nantinya para anggota PIKR mempunyai tugas utama yang menjadi informan untuk memberikan informasi-informasi dan konseling bagi teman sebayanya. Sedangkan manfaat dari PIKR tersebut, terutama dari perencanaan berkeluarga, kesehatan, dan hal-hal lain yang terkait dengan remaja. Jadi anggota PIKR ini akan dibimbing oleh para kakak-kakak, yaitu PIKM sebagai pusat informasi konseling mahasiswa di tiap-tiap kecamatan,
dan juga akan mengaktifkan public speakingnya, dapat berbagi dengan teman-temannya di sekolah lainnya. Yang hadir dalam acara tersebut terdiri dari perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Kemendukbangga BKKBN Arif R. Zaidan, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DPPKB Kota Bandung Dewi Kaniasari, dan perwakilan anggota Komisi 4 DPRD Kota Bandung. Baik, PIKR itu adalah pusat informasi konseling remaja. Kebetulan untuk PIKR SD YWK itu masuk kategori tadi usia 10 sampai 14 tahun, kategori berani ya, dimana nanti para anggota PIKR mempunyai tugas utama. Yang pertama mungkin beliau nantinya menjadi informan atau informasi dan konseling bagi teman sebaya, terutama terkait dengan perencanaan berkeluarga, kemudian tentang kesehatan reproduksi remaja dan hal-hal lain yang terkait dengan remaja. Itu tugas mereka nanti, supaya anggota PIKR ini yang akan memberikan penyuluhan kepada teman-temannya di sekolah ini. Mungkin bisa nanti dibina oleh para kakak-kakaknya PIKR di kecamatan atau PIKM Rajawali. Itu ilmunya ditambah. Kami juga akan mencoba untuk melatih public speakingnya, siapa tahu nanti bisa berbagi dengan teman-teman di sekolah lain. Ya, untuk penyuluhan PIKR itu sendiri itu dilaksanakan setiap minggu atau misalnya pas upacara atau gimana? Nah, untuk penyuluhan PIKR sendiri sebelum dibentuk PIKR ini memang secara rutin diberikan oleh teman-teman atau kakak-kakaknya dari PIKM Rajawali, PIKM Institut Kesehatan Rajawali, di mana secara rutin memberikan penyuluhan yang tadi tentang perencanaan berkeluarga, kemudian tentang kesehatan menstruasi atau tentang kesehatan reproduksi remaja, tentang seks bebas, banyak hal pokoknya terkait dengan keluarga, dengan remaja, di mana nantinya mereka ini harus bisa menularkan ilmunya kepada teman-temannya yang bukan anggota PIKR. Bagja Sukmana dan Sinta Sukma, reporter Salza TV, melaporkan dari Kota Bandung.